Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023-23-0017. Nah, di video ini saya akan mereview jurnal The 2024 GPS Accuracy Improvement Initiative. Nah, untuk matkul Mobile Computing. Nah, pada slide pembukaan ini, saya akan memperkenalkan bahwa jurnal yang saya review merupakan salah satu jurnal terbaru yang berfokus pada peningkatan akurasi GPS di tahun 2024 ini. Nah, topik ini sangat relevan dengan mobile computing. Mengapa? Karena hampir semua teknologi mobile yang kita gunakan, mulai dari maps, ride hailing, IoT tracking, hingga navigasi presisi, itu semuanya bergantung pada kualitas sinyal GPS-nya itu. Nah, kenapa saya memilih jurnal ini? Karena itu tidak hanya menjelaskan pembaruan kecil, tetapi menunjukkan peningkatan akurasi GPS secara global yang sebelumnya tidak pernah terjadi selama satu dekade ini. Nah, inilah yang menjadikan jurnal ini cukup penting di bidang teknologi navigasi modern. Lalu di sini ada latar belakang riset. Nah, GPS merupakan salah satu fundamental dalam perangkat mobil modern. Teknologi ini bekerja dengan mengirimkan sinyal dari satelit ke penerima kita, di perangkat kita untuk menentukan posisi secara geografis. Sebelum tahun 2024, akurasi GPS cenderung stagma selama bertahun-tahun, berada pada kisaran 45-50 cm. Sementara itu, sistem navigasi global lainnya seperti Galileo dari Eropa dan Beidou dari Cina mengalami peningkatan cepat dalam akurasi dan stabilitas sinyal. Pada awal tahun 2024, terjadi perubahan besar pada sistem GPS berupa perbaikan jam satelit, peningkatan frekuensi upload dan dari data navigasi, serta pembaruan manajemen orbit. Riset ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah perubahan tersebut benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap akurasi yang diterima oleh pengguna di seluruh dunia. Lalu yang ketiga ini ada teknologi istilah penting. Nah, di sini ada GPS Global System. GPS Global Positioning System yang berarti sistem navigasi satelit yang terdiri dari satelit orbit, stasiun pengendali, dan pengguna. Akurasinya ditentukan oleh orbit satelit jam atom. Contohnya smartphone memanfaatkan sinyal GPS untuk menentukan lokasi. Terus ada SISRE, Signal in Space Range Error, indikator akurasi sinyal satelit yang mencakup kesalahan orbit, jam, dan grup delay. Semakin kecil, SISRE semakin akurat GPS. Nah, analoginya itu seperti selisih antara jarak yang dikirimkan satelit dengan jarak yang sebenarnya. Lalu ada atomic clock cesium and rubidium. Nah, jam ultra stabil pada satelit, cesium stabil dalam jangka panjang, rubidium lebih stabil dalam jangka pendek. Contoh konkretnya, pada satelit GPS, jam ini menentukan ketepatan waktu sampai tingkat nanodetik. Lalu selanjutnya ada clock swap. Nah, proses proses ini mengganti jam satelit dari cesium ke rubidium untuk meningkatkan kestabilan. Nah, contohnya ada di gambar ini. Gambar ini menunjukkan perubahan performa jam setelah swap. Terus selanjutnya ada Allan deviation. Nah, metrik statistik untuk menilai kestabilan jam digunakan untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah pembaruan. Nah, analoginya itu mengukur seberapa tenang atau gelisah jam satelit dari waktu ke waktu. Sebelum tahun 2024, GPS mengalami stagnasi akurasi karena beberapa faktor. Yang pertama,
Sebagian jam satelit tidak stabil dan memberikan kesalahan prediksi offset waktu. Lalu yang kedua, interval upload data navigasi lama menyebabkan data epiremis jadi cepat usang. Lalu yang ketiga, kesalahan sisre menjadi cukup besar sehingga mempengaruhi aplikasi presisi seperti survei geodetik dan navigasi otonom. Riset ini mencoba mengidentifikasi sumber utama error tersebut dan mengevaluasi apakah perbaikan operasional yang dilakukan benar-benar meningkatkan akurasi tingkat pada global. Lalu selanjutnya ada kontribusi utama riset. Nah, riset ini memberikan kontribusi utama berupa bukti empiris bahwa akurasi GPS meningkatkan secara signifikan pada tahun 2024. Nah, penulis ini menunjukkan bahwa pembaruan jam satelit dan peningkatan frekuensi upload data navigasi telah menurunkan sisre dari sekitar 45 sampai 50 cm menjadi hanya 30 cm. Nah, riset ini menjelaskan mekanisme teknis peningkatan tersebut sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan model navigasi yang lebih baik. Nah, selain itu, riset ini memberikan perbandingan performa GPS terhadap Galileo dan Beidou untuk menunjukkan kompetitivitas GPS. Lalu selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Nah, metode penelitian ini dilakukan melalui analisis data observasi satelit GPS dari jaringan monitoring global seperti IGS dan kode data orbit dan jam presisi dibandingkan dengan data broadcast. Untuk menghitung sisre, penulis juga menilai dampak pergantian jam satelit menggunakan perhitungan Alan deviation sebelum dan sesudah clock swap. Selain itu, interval upload data LNAF, LNAV, dan CNAV diamati dan melihat perbaikan pada ketepatan prediksi orbit dan jam. Dengan metode berbasis data empiris ini, penulis dapat menilai efektivitas perubahan operasional GPS. Evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai RMS-SISRE pada periode sebelum dan sesudah pembaruan. Hasilnya menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama pada sinyal dual frekuensi. Hasil evaluasi ini memperkuat kesimpulan bahwa peningkatan akurasi GPS bukan kebetulan, tetapi hasil dari pembaruan operasional yang disengaja. Lalu ada ide pengembangan riset. Riset ini dikembangkan dengan menerapkan peningkatan akurasi GPS pada aplikasi lain seperti kendaraan otonom, drone navigasi presisi, serta sistem pemetaan real-time berbasis mobile. Nah, selain itu, integrasi multi-GNSS dapat meningkatkan robustness lokasi terutama di area urban canyon. Pengembangan metode koreksi berbasis machine learning juga berpotensi memanfaatkan pola perubahan sisre untuk membuat model prediksi error yang lebih adaptif. Aplikasi hasil riset dapat diperluas pada sektor agrikultur presisi, manajemen armada logistik, hingga sistem geofencing berbasis mobile. Kesimpulannya, riset The 2024 GPS Accuracy Improvement Initiative menunjukkan bahwa GPS peningkatan akurasi signifikan pada tahun 2024. Penurunan sisre dari sekitar 50 cm menjadi 30 cm, membuktikan bahwa pembaruan jam satelit dan frekuensi upload data navigasi sangat efektif. Dampak penelitian ini terlihat jelas pada aplikasi presisi seperti PPP dan navigasi dual frekuensi. Di riset ini memberikan gambaran bahwa peningkatan operasional pada tingkat satelit dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi pengguna mobil di seluruh dunia. Sudah di akhir
dari pertemuan kita. Sebagai penutup, penelitian ini mengenai peningkatan akurasi GPS tahun 2024 ini mengingatkan kita bahwa teknologi yang telah lama kita gunakan pun masih memiliki ruang untuk berkembang dan diperbaiki. Inovasi pada level fundamental seperti perbaikan jam satelit dan pembaruan sistem navigasi membuka peluang baru bagi perkembangan mobile computing, sistem otonom, dan seluruh ekosistem berbasis lokasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023 23017 pamit undur diri.